Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang gimana cara mengatasi pertemanan yang bermuka dua gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang masuk dari salah satu pendengar podcast. Jadi dia nanya, gimana caranya biar kita bisa sabar gitu sama pertemanan yang bermuka dua. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kita akan bahas pada episode kali ini ya. Dan sekali lagi mungkin sebelum saya bahas, saya mau ngingetin buat kamu yang mau join dalam private gathering self dev ya di hari Minggu besok tanggal 28 April, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kita akan ada private gathering untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek ya. Pertemuannya ada di Jakarta Timur. Jadi ini gathering pertama self dev. Jadi kalau kamu mau belajar tentang gimana cara sukses di perantauan, mau konsultasi langsung dan lain-lainnya, kamu langsung bisa join aja di private gathering ini. Oke, sekarang mari kita bahas tentang gimana cara mengatasi atau menyikapi lah ya pertemanan yang bermuka dua. Apa yang harus kita lakukan? Dan pastinya sih rasanya pasti sangat-sangat gak enak ya kalau kita punya teman yang bermuka dua gitu. Kayak di hadapan kita dia ngomong A, di balik kita dia ngomong B gitu. Jadi beda gitu apa yang dia sampaikan. Mungkin juga bisa jadi ketika di depan kita dia biasa-biasa aja ya. Terus akhirnya kita cerita banyak hal tentang diri kita dan berbagai macam hal lainnya. Terus ketika kita udah terbuka seperti itu, ternyata dia ngomongin kita di belakang kita gitu. Ngebocorin rahasia-rahasia kita. Misalnya seperti itu. Kan pasti akan rasanya pasti sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat tidak menyenangkan gitu. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dari saya pribadi sih, ngelihat ini kayak ngapain kita berteman sama teman-teman yang bermuka dua gitu. Ya, malah kayak bikin kita makan hati, bikin kita sakit hati. Lebih baik kita punya circle yang supporting kita gitu. Ya, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang positif karena dengan siapa kita bergaul itu kita akan menjadi loh gitu. Kalau kita terbiasa sama orang-orang yang positif, pikiran itu juga jadi positif. Terus kalau kita terbiasa berteman dengan orang-orang yang negatif, ya akhirnya kita juga jadi negatif. Nah, sekarang tinggal kamu mau pilih yang mana. Apakah kamu mau memilih berteman dengan orang yang positif atau yang negatif gitu. Kalau saya sendiri, saya lebih milih sama teman-teman yang positif gitu. Tapi kalau misalnya ada teman yang negatif, bukan berarti kayak saya menjauh gitu, terus kelihatan banget kayak nggak mau ngomong gitu, ya enggak. Ketika ada mereka, ya saya biasa-biasa aja gitu. Saya biasa-biasa aja, ya ketawa-ketawa apa biasa-biasa aja. Tapi sebisa mungkin waktu yang kita berikan, waktu yang kita invest atau waktu yang kita bergaul sama orang lain, kita lebih banyak sama orang-orang yang jauh lebih positif gitu ya daripada yang negatif ya. Dan ini yang saya rasain juga dulu ketika saya kuliah gitu. Ketika saya kuliah di Surabaya, dan ternyata di Surabaya itu ada kakak kelas saya ketika SMA juga berkuliah di tempat yang sama gitu di Surabaya. Dan saya tahu bahwa kakak kelas saya itu toksik, toksik banget, suka ngomongin orang, suka bully orang. Bahkan saya masih ingat ketika di kampus, ketika saya mau naik ke kelas gitu ya, kan kampusnya ada liftnya gitu ya, saya mau naik lift, ketemu sama kakak kelas tadi, dia pinjem duit saya 50.000 ya, jadi dia pinjem duit adik kelas yaitu saya gitu ya 50.000, sampai sekarang belum dibalikin gitu. Udah 10 tahun gitu ya dibalikin. Dan dia ya emang sikapnya kayak gitu sih, suka bully, suka ngejelekin orang gitu. Dan ketika ada dia, ya udah saya biasa-biasa aja. Ketika ngobrol pun secukupnya aja, nggak usah terlalu dalam di sana. Ya secukupnya aja lah kayak gitu. Harus tetap baik sama dia, tapi kita memutuskan circle terdekat kita adalah orang-orang yang jauh lebih positif. Ya, itu yang kita mau. Oke. Jadi lebih baik mulai pilih teman-teman terdekat kita ya. Jadi kita boleh berteman sama semua orang boleh, tapi kita harus
dengan sadar memutuskan siapa orang-orang yang bisa terdekat sama kita. Pilih orang-orang yang positif, pilih orang-orang yang suportif, sehingga membuat kamu terus bertumbuh jadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke? Mungkin itu dulu ya sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan oh ya, saya juga mau ngasih tahu bahwa di awal Juni nanti kita akan ada webinar. Ya, akan ada webinar Unlimited Success ya, gimana biar kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau, belum punya banyak relasi. Saya akan share strateginya gimana, rahasianya gimana. Jadi buat kamu yang nggak bisa join private gathering, tungguin nanti di episode selanjutnya. Saya akan share di mana kamu bisa join dalam webinar Unlimited Success. Oke, mungkin itu dulu. Dan jangan lupa juga kamu bisa share episode kali ini kalau kamu merasa bermanfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.